al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum. Ila akhirih. Memerintahkanlah engkau, yusi memerintahkum padamu, ya'muru artinya memerintahkum padamu siapa Allah fi sya'ni auladikum, di dalam perkara anak-anakmu, fi sya'ni auladikum, di dalam perkara anak-anakmu, bima dengan perkara ya guru yang menuturkan siapa Allah pada ma lidzakari, itu tetap bagi anak laki-laki, minhum dari aulad, mislu hadzin adapun semisal bagian, nasibin artinya bagian, atau langsung ya, mislu hadzil unsaya ini adapun semisal bagiannya dua anak perempuan. Mislu hadzil unsaya ini adapun semisal bagiannya dua anak perempuan. Idza jama'ata, apabila berkumpul siapa isnaya ini, siapa unsaya ini, ma'ahu beserta al-dzakar atau anak laki-laki, falahu maka itu tetap bagi al-dzakar nisful mali, adapun setengah harta atau seperdua harta, walahuma dan itu tetap bagi unsaya ini an-nisfu adapun separuh. Fa ingkana maka apabila ada itu ma'ahu beserta zakar siapa wahidatun anak perempuan satu, siapa wahidatun anak perempuan satu, falaha maka itu tetap bagi wahidah as-sulusu adapun sepertiga, as-sulusu adapun sepertiga, walahu dan itu tetap bagi siapa tadi, walahu dan itu tetap bagi az-zakar as-sulusani adapun 2/3, as-sulusani adapun 2/3. Wa ining faroda dan apabila sendirian siapa az-zakar haza maka mendapatkan siapa az-zakar al-mala pada seluruh firqatul mal atau seluruh harta tinggalan. Fa in kunna maka apabila ada siapa fa in kunna maka apabila ada ail auladu artinya anak-anak itu nisaan perempuan, fakot saja fauqos nata ini di dalam atau fauqos nata ini di atas dua anak perempuan, fauqos nata ini di atas dua anak perempuan, falahunna maka itu tetap bagi isnata ini sulusa adapun 2/3, sulusa adapun 2/3 apanya ma perkara taroka atau apanya ma harta taroka yang meninggalkan pada ma siapa al-mayyitu mayyit, siapa al-mayyitu mayyit, wakada dan itu sebagaimana sulusa ma tarok al-isnatani adapun dua anak perempuan, adapun dua anak perempuan li'annahu karena sesungguhnya sulusa ma tarok itu lil ukhtaini untuk dua saudara perempuan, biqaulihi dengan firman Allah falahuma yaitu ucapan falahuma sulusani, falahuma maka itu tetap bagi ukhtaini as-sulusani adapun 2/3,
mimma dari perkara taroka yang meninggalkan siapa mayit pada ma. Fahuma maka adapun dua anak perempuan atau ukhtaini itu aula lebih utama wali annal binta dan karena sesungguhnya anak perempuan itu tastahiku berhak siapa bint asulusa pada sepertiga ma'an zakari beserta atau kumpul bersama anak laki-laki. Fama'al unsa maka adapun bintun beserta anak perempuan itu aula lebih utama. Wa fauqa dan adapun lafaz fauqa itu ubila diterima apa lafaz fauqa silatan dalam keadaan menjadi sila ada fokus nata ini dua di atas dua anak perempuan. Wakila dan dikatakan lidaf'i tawahumi karena menolak salah paham. Menolak salah paham terus nih lidaf'i tawahumi ziyadatin nasidi karena menolak salah paham bertambahnya bagian karena menolak salah paham bertambahnya bagian biziyadatil adadi dengan tambahnya jumlah dengan tambahnya hitungan biziyadatil adadi dengan tambahnya hitungan 5 karena perkara fuhima yang difahami apa istihqaqul binta ini berhaknya dua anak perempuan as-sulusa ini pada 2/3 min ja'li sulusi dari menjadikan 1/3 lil wahidati untuk satu anak perempuan ma'az zakari beserta satu anak laki-laki. Jadi ini adalah ketentuan waris, nggih. Apa tak muwate di sini dawa iki. Gak langsung tak jelasno. Jadi pembagian waris itu di dalam Al-Qur'an semuanya sudah jelas. Kita tinggal mengikuti. Dan bagiannya juga jelas di sini karena sebelumnya di saat zaman jahiliyah nggih, niku dikatakan bahwa perempuan dan anak kecil tidak mendapatkan bagian. Tapi kemudian ayat ini mematahkan pendapat daripada kaum jahiliyah, bagian waris itu pokoknya orang yang mati dan punya harta tinggalan, maka di situ siapa yang ditinggalkan? Kalau pada umumnya yang terjadi kan orang tua lebih dulu mati, nggih, maka yang dijelaskan penjelasannya yang terperinci lebih dulu adalah bagaimana ketika orang tua meninggal kemudian meninggalkan anak laki-laki, nggih. Jelas di sini diulas di dalam Al-Qur'an yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ini adalah batasan pokok, nggih. Ini adalah batasan pokok bahwa bagi anak laki-laki itu bagiannya sama dengan dua anak perempuan. Ini sudah menjadi patokan, nggih. Sudah menjadi patokan. Pokoknya intinya anak lanang itu mendapatkan setengah daripada harta. Nggih. Ini kalau misalkan ada saudara perempuan, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagiannya sama. Perbandingan antara anak laki-laki dan anak perempuan itu ya memang 1:2. Nih, jadi bagiannya anak laki-laki itu sama dengan bagiannya dua anak perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ini patokan pokok, nggih. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini. Nah, kalau misalkan ada anak-anak perempuan di atas 2 jumlah anak perempuan, misalkan anak
anak laki-laki anak-anaknya itu anak perempuan 3 gitu ya misalkan gitu. Fauqas nata ini di atas 2 falahunna sulusa ma tarok. Maka bagiannya adalah 2/3. Ini ya sampean garek buka maneh buku Faraid. Semuanya jelas. Semuanya jelas di sini. Pokok intinya perbandingannya adalah laki-laki dan perempuan itu perbandingannya adalah 1:2. Perbandingannya adalah 1:2. Jadi anak laki-laki, anak perempuan itu 2 anak perempuan atau 1 anak laki-laki itu sama dengan bagiannya 2 anak perempuan. Jadi terus kemudian pada ayat berikutnya dijelaskan ya. Fauqas nata ini falahunna sulusa ma tarok. Wa kadza al isnatani li annahu lil ukhtaini bi qawli falahunna sulusani mimma tarok. Qawma aula wa li annal binta tastahiqu sulus. Anak perempuan mendapatkan 1/3 ma'al dzakari beserta. Nah, jadi ini ada ada penjelasan yang lebih terperinci di sini dan batasan pokoknya kan sudah jelas nih. Fa in kunna nisaan fawqas nataini falahunna sulusa ma tarok. Wa in kanat wahidatan, itu ayat yang selanjutnya nggih. Wa in kanat wahidatan, kalau misalkan niku wau pun nih penjelasannya. Wa kadza lisnatani li annahu lil utaini bi qawli falahunna sulusani mimma tarok. Qauma aula wa li annal binta tastahiqu sulus ma'ad dzakar. 1 anak perempuan bersama dengan 1 anak laki-laki. Berarti bagiannya sinten? Bagiannya bintun niku adalah 1/3. Mungkin sampean bisa buka-buka lagi di Faraidnya nggih. Fama'al unsa aula wa fauqa qabla wa fauqa kubila silatan wa qila ditabu tawami ziyadatin nasu ziyadatil adadi 55 istiqaqul binta ini asal usulnya dari sudah hidupnya adad disebutkan kontes matanya kalau minat sebutkan langsung tentang ayat sak mantune mawon karena masih berhubungan itu. Wa ingkana dan apabila ada apa al mauludatu siapa al mauludatu anak perempuan yang dilahirkan itu wahidatan 1 wa fi qiraatin dan di dalam qiraat yang lain dirofi dibaca rofa. Fakana maka adapun lafaz kana itu tamatun kana yang tam. Falaha maka itu tetap bagi wahidah an-nisfu adapun setengah harta. Wali abawaihi dan jadi kan tadi ketentuannya nih. Misalkan ada anak laki-laki yang sendirian, anak tunggal, maka wa in faroda hazal mal. Jadi kalau anak laki-laki, anaknya laki-laki sendirian, maka mendapatkan seluruh harta tinggalan. Jadi kalau nggak ada saudara yang lain, nek dewean lah. Misalkan 1 anak perempuan yang ditinggalkan, itu bagiannya seberapa? Falaha an-nisfu, bagiannya adalah setengah. Karena baliknya lebih kuang bagian daripada anak laki-laki dan perempuan bandingannya adalah 1/2 okay. Jadi anak laki-laki itu bagiannya sama dengan 2 anak perempuan. Memang haknya di dalam Islam dibikin lebih besar laki-laki karena di dalam Islam juga yang berkewajiban bertanggung jawab secara finansial itu adalah anak laki-laki. Maka seringkali terjadi salah kaprah ketika orang tua tidak mau atau enggan bertanggung jawab atas sumber maisha atau sumber pekerjaan anak laki-lakinya. Wis pokoknya nuntut anak lanangi untuk tinggal bersama sehingga nanti si anak ini nggak perlu pusing mikirkan apa yang akan diberikan kepada istrinya. Memang gini, pada awalnya kenapa Islam mengatur hak waris anak laki-laki itu lebih besar daripada anak perempuan? Karena memang yang berkewajiban untuk menafkahi, untuk memberi nafkah itu adalah anak laki-laki, kan ngoten nggih. Sementara si perempuan itu kan posisinya di masa depan adalah untuk diberi nafkah.
oleh suaminya. Nah, disinilah yang kemudian menjadikan kebijakan anak laki-laki mendapatkan jatah waris lebih besar. Tapi bagi orang tua nggak boleh sembrono, jangan kok nanti wis anakku lanang gak usah bingung, pokoknya ikinku harta tinggalanku kabeh iki kok digawe anakku, berarti bojone kudu gelem tinggalan mbek aku, bojone gak oleh nuntut apa-apa soalnya. Nah, ini yang menjadikan salah kaprah. Memang di dalam Islam sudah diatur demikian, tapi bukan berarti kok generasi yang lebih tua itu kemudian memberikan sesuatu yang membuat si anak laki-laki ini tidak produktif. Ini salah besar. Jadi sudah diberikan tanggung jawab untuk nopo namine, untuk menjadi kepala keluarga gitu ya. Di sisi lain juga diberi kekuatan baik secara fisik dan mental. Sebenarnya memang laki-laki lebih kuat ya secara iman, ilmu pengetahuan harusnya. Nah, di situ sudah diberi kekuatan fisik pun diberi kelebihan daripada orang perempuan. Ya. Di sisi lain mendapatkan kompensasi jatah waris yang lebih besar daripada perempuan. Ini yang kemudian seringkali menjadikan banyak sekali keributan ya di sini. Nah, terus maka ada banyak sekali, terutama sekarang di apa namanya, di negara-negara maju ya, yang kemudian ini dikomunikasikan dengan baik, diambil kesepakatan seperti apa. Nah, kalau jatah yang ada di dalam Al-Quran ya memang demikian. Berikutnya, nah kalau misalkan fa'in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau anaknya satu perempuan, falaha maka itu tetap bagi wahidah. Anisfu adapun setengah harta tinggalan. Wali abawaihi dan itu tetap bagi bapak ibunya mayit, ail mayiti artinya mayit, wayud dalu dan dibuat badal minhuma dari abawaihi. Lakum, apa lakum yaitu falahan nisu wali abawaihi wali kuli, wali kuli yaitu bagi wali kulli wahidin dan itu bagi tiap-tiap satu minhuma dari abawaihi as-sudusu adapun 1/6 mimma dari perkara taroka yang meninggalkan siapa mayit pada ma. Kalau ada anak meninggal dengan tinggalan harta, wa'id ini jatahnya. 5 dari perkara taroka yang meninggalkan siapa mayit pada ma. Ingkana apabila ada itulah bagi mayit waladun, siapa waladun anak. Dakarun yaitu anak laki-laki atau anak perempuan. Kulli wahidin minhum sudus mimma tarok wa in kana lahu waladun wa dzakarun aw unsa. Badalun adapun badal itu afadata memberikan faedah apa badal annahuma pada sesungguhnya abawaihi itulah yashtarika tidak campur siapa abawaihi fihi di dalam as-sudus wa ulhiko dan disamakan bilwaladi dengan anak laki-laki. Apa waladul ibni anak laki-lakinya, anak laki-laki ya cucu ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Wabil abi dan disamakan dengan bapak siapa al-jaddu kakek, siapa al-jaddu kakek. Jadi bagiannya bapak ya, itu disamakan dengan bagiannya cucu dari anak laki-laki. Kalau mboten nggih, bagiane wa ulhiqa bil waladi
Oh, disamakan dengan anak laki-laki ya. Jadi cucu dari anak laki-laki itu disamakan dengan anak laki-laki. Kemudian jatahnya bapak itu disamakan dengan kakek. Fa'ilam yakun, maka apabila tidak ada itulah bagi mayit siapa waladun anak, wawarasahu, maka mewaris pada mayit siapa abawahu, bapak ibunya mayit, kedua orang tuanya fakot saja, au ma'azaujin atau beserta pasangan, au ma'azaujin atau beserta pasangan, bali umihi, maka itu bagi ibunya mayit bidomil hamzati wa kasriha, kiroron karena lari, minal intikoli dari perpindahan, min domatin pada doma ila kasrotin ke kasroh, ditaklihi karena beratnya intikol fil maudhi'aini di dalam dua tempat. Ini penjelasan dari kata ummihi ya. Jadi bisa fali ummihi, bisa fali immihi. Fali ummihi asulutu adapun sepertiga, aisulutul mali artinya sepertiga hartanya mayit. Aima artinya sepertiga yabko yang tersisa, ba'da zauji setelah bagiannya suami. Wal bagi adapun yang tersisa itu lil abi bagi bapak. Wa ingkana dan jadi bagian setelah kalau misalkan nggak ada anak ya, berarti yang pertama dibagikan adalah pasangannya. Kemudian setelah diberikan ya, asulutul bagi itu kemudian diberikan kepada orang tua. Sesuai dengan ayatnya fali ummihi sulus, bagi ibunya adalah sepertiga. Fa ingkana maka apabila ada itulah bagi mayit siapa ikhwatun, beberapa saudara laki-laki, aisnani artinya dua saudara, fasoidan atau lebih banyak, dukuron yang laki-laki, au inasun atau yang perempuan, fali ummihi maka itu tetap bagi ibunya mayit, as-sudusu adapun seperenam, fali ummihi maka itu tetap bagi ibunya mayit, as-sudusu adapun seperenam. Kalau misalkan ada saudara, ya, maka bagiannya itu adalah seperenam. Wal baqi adapun yang tersisa itu lil abi bagi bapak. Jangan kalau dari ayat ini adalah patokan, ayat-ayat ini tentang waris ini adalah patokan pokok, ya. Kalau pengen sampean rinci sekarang ada banyak ya, bisa dibuka kayak situs-situsnya NU ya, yang di situ menjelaskan tentang waris, itu juga bagus isinya. Ya, atau ada aplikasinya sekarang ya untuk penghitungan waris, itu juga ada aplikasinya, itu cukup membantu. Yang penting sampai tahu ayatnya, yang penting kita tahu patokannya. Ya, jadi memang sampai dikatakan kalau salah satu tanda-tanda kiamat kecil itu adalah ketika sudah semakin sedikit orang yang ahli ilmu faraid ya, itu ilmu waris ya. Kenapa kok dikatakan seperti itu ya? Karena memang kewaspadaan orang-orang, nyatanya banyak orang yang tidak waspada dengan masalah waris ya. Orang yang tidak waspada dengan masalah waris itu benar-benar tidak mempertimbangkan apakah dia mati bisa dalam keadaan meninggalkan waris untuk anak-anaknya, atau ilmu ini memang sudah sama sekali tidak dipedulikan. Wallahu a'lam, itu terserah Gusti Allah nggih, tapi nyatanya di zaman sekarang ilmu waris di dalam Islam ini sudah banyak sekali bentuk yang lebih praktis yang bisa sampean baca ya, dari ayat ini. Kemudian nanti sampean bisa buka situs di internet, atau penghitungan waris itu sekarang ada aplikasinya ya, dan nggak usah khawatir, aplikasinya ini dibuat oleh pihak-pihak yang insya Allah bertanggung jawab, daripada bingung.
Apalagi kalau misalkan orang tuanya meninggal, kayak kalau misalnya orang tua meninggal dulu tuh wakeh. Yo, aku tenang-tenang aja soalnya kabeh belajar ngaji faraid. Yang penting saya tahu yang siapa yang lebih berhak. Ini berbeda lagi hitungannya nanti kalau misalkan ada kaitan dengan bisnis, okay? Kalau di dalam bisnis ada hitungan investasi, maka yang masuk dalam hitungan waris ini bukan masalah manajemen bisnisnya, tapi yang terhitung dengan hak waris itu adalah harta simpanan milik orang tua, milik kita, ya, milik mayit maksudnya, ya. Milik mayit Jawa, milik seorang posisi mayit, ya. Jadi yang dibagi itu adalah harta tinggalan si mayit, bukan yang terikat dengan bisnis. Misalnya kalau bisnis di situ ada hitungan investasi, ya. Apakah nanti jatahnya, kemudian jatahnya orang tua ini bisa langsung kepada ininya, nah itu nanti ada tergantung kesepakatan dengan orang-orang yang terkait di dalam bisnis tersebut. Kalau misalkan ada orang ngomong, loh anak-anaknya Yai Mahfud itu gimana? Kok itu yang berada di bisnisnya, misalkan M2M sama dapur meriang gitu, itu kok anaknya yang perempuan, misalnya koyok ngoten gitu. Ini bisnis, dimana di situ ada hitungan investasi. Nah, ada transparansi ketika saya menjalankan bisnis ini sama Abi. 3 tahun terakhir atau sekitar 5 tahun terakhir menjelang Abi boten enten, terutama 3 tahun terakhir investasi Abi di bisnis ini sudah semakin sedikit, sudah semakin kecil karena pada saat itu aku juga saya sudah semakin tua, mungkin saya alihkan ke yang lain. Jadi Abi kalau punya uang biasanya di apa namanya digunakan untuk hal-hal yang mungkin nantinya akan bisa menjadi tinggalan untuk ahli waris, ya. Karena anak-anak laki posisinya Abi, anak laki-lakinya banyak, ya. Jadi sangat banyak yang Abi punya tanggung jawab besar untuk meninggali harta untuk ahli warisnya. Nah, kalau posisi saya adalah sebagai pengelola bisnis, di mana bisnis ini saya bangun bersama dengan Abi sebagai partner, ya. Ada partnership di situ, maka ada hitungan pasti. Nah, ini apa namanya yang membedakan antara bisnis dengan dagangan biasa. Gitu. Otomatis kalau bisnis di situ orangnya banyak, produknya banyak, ya, perputaran uangnya juga besar. Tanggung jawab saya terhadap bisnis ini porsinya adalah sama dengan pada saat Abi masih ada. Punya tanggung jawab yang sama di sini sebagai public. Jadi ini bukan tinggalan waris, bukan saya melanjutkan bisnis ini, ya, tapi karena memang bisnis ini dulu saya yang bangun dan investasinya oleh Nengunun, ya. Jadi ini sama sekali tidak terkait dengan harta waris. Nek ono wong ngarani ono wong suudon yo gak iso disuudon. Karena ini kaitannya adalah kaitan bisnis. Sementara yang disebut dengan tirkah, harta tinggalan mata roka, yang dimaksud dengan harta tinggalan mayit itu adalah harta yang memang dikumpulkan, ya, untuk menjadi kekayaan finansial, ya, untuk menjadi kekayaan finansialnya si mayit. Nah, ini yang nantinya yang kemudian diwaris, ya. Contoh paling sederhana adalah tanah yang ditempati, ya, kemudian rumah, terus kemudian kalau ada simpanan uang yang sifatnya uang pribadi, ya, bukan uang yang bersifat untuk investasi. Otomatis nggih menungso itu semakin banyak yang dimiliki, tanggung jawabnya akan semakin besar. Semakin besar kekuatan yang kita miliki, tanggung jawabnya juga semakin besar. Paling umi sudus wal baki, adapun sisanya itu lil abi bagi bapak wala syai'a, dan tidak ada perkara dan tidak ada pembagian itu maujud lil ikhwati bagi saudara laki-laki, saudara-saudara laki-laki. Warisuman yang adapun mewaris orang dukiro yang disebutkan siapa man, ma pada perkara dukiro yang disebutkan apa ma. Jadi maksudnya yang diutamakan itu bukan apa ya, bukan saudara gitu, tapi yang diutamakan di sini adalah anak siapa yang ditinggalkan mayit ini siapa. Itu yang diutamakan. Misalkan masih ada bapak atau ibu, nah ini berarti ini yang utama, dibandingkan dengan saudara.
Fali ummihi sudus itu mimba di tangfi diwasiyatin, mimba diwasiyatin ya, ada tafsirnya di tengah-tengah, ada kalimat tangfi, mimba di tangfi diwasiyatin, dari setelah melestarikan wasiat, yusi yang berwasiat siapa mayit, bil binai lil fa'ili dengan mabni fa'il wal maf'uli dan mabni maf'ul, biha dengan wasiat, au qadha idainin atau setelah membayar hutang, alaihi atas mayit. Wa taqdimul wasiyati, adapun mendahulukan wasiat, alat daini atas hutang, itu wa ingkanat, apabila ada apa wasiat itu muakhiratan diakhirkan, anhu dari ad-dain, fil wafai di dalam nyaur membayari nih mungkin memenuhi, fil wafai di dalam memenuhi, lil ihtimami karena menggantikan, karena itu menggantikan dia dengan wasiat, karena menggantikan dia dengan wasiat. Mimba di wasiyati yusobiha audain, aba hukum adapun beberapa atau adapun bapak-bapakmu, wa abna hukum dan anak-anakmu, mubtadaun, adapun aba hukum wa abna hukum itu mubtada, khobaruhu yang adapun khobarnya mubtada, itulah tadruna. Aba hukum adapun bapak-bapakmu, wa abna hukum dan anak-anakmu, itulah tadruna tidak mengetahui engkau, ayyuhum adapun mananya abna hukum, aba hukum wa abna hukum itu aqrabu lebih dekat, lakum bagimu, apanya naf'an kemanfaatannya, apanya naf'an manfaatnya, di dunia wal akhirati dan di akhirat. Fadhonna maka menyangka engkau, anna ibnahu pada sesungguhnya anaknya, pada anaknya mayit teman-teman, itu anfa'u lebih manfaat lahu bagi mayit, fayu'ti maka fayu'ti maka memberikan siapa mayit, hu pada ayyuhum niku, almirasa pada warisan, fayakunu maka ada siapa al abu bapak, fayakunu maka ada siapa al abu bapak itu anfa'u lebih bermanfaat, wabil aksi dan dengan sebaliknya. Wa innamal alimu dan sesungguhnya hanya zat yang maha tahu, bidzalika dengan anfa'u tersebut itu Allah. Fafarodho maka memfardukan siapa Allah lakum bagimu, almirosa pada waris, almirosa pada waris, faridotan dalam keadaan diwajibkan, difardukan, minallahi dari Allah. Innallaha sesungguhnya Allah itu karena ada siapa Allah itu aliman maha mengetahui, bi khalqihi dengan makhluk Allah, hakiman pun ahli hikmah, fima di dalam perkara, dabbaro yang memerintahkan siapa Allah hu pada khalqih, dabbaro yang memerintahkan, dabbarohu yang memerintahkan Allah lahum bagi khalqih. Ailam yazal artinya tidak henti-henti siapa Allah itu muttasifan bersifatan siapa Allah bidzalika dengan aliman hakim tersebut, bidzalika dengan aliman hakim tersebut. Mimba wasiyati yusibiha audain, aba hukum wa abna hukum, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Di sini ada apa namanya, ada wasiat, ada hutang, mana yang lebih didahulukan kalau masalah wasiat dan hutang. Di sini dijelaskan oleh mufassir, wa taqdimul wasiyah alat daini, mendahulukan wasiat lebih dulu baru untuk bayar hutang. Jadi kan misalkan ada wasiat nanti
misalkan nggak punya anak, biasanya terutama yang nggak punya anak itu harus ada wasiat. Pokoknya terkait harta yang kita miliki, ini harus ada transparansinya, transparansi data, supaya diketahui, supaya diketahui kepemilikannya, jangan sampai nanti salah bagian juga, misalkan sampai perempuan semua nih, terus kemudian mboten nantula ini. Jadi saya anak perempuan gitu. Kemudian orang tua saya meninggal. Nah, di sini bagaimana saya antisipasi untuk tidak sampai salah di dalam mengambil bagian sebagai ahli waris. Jangan sampai kita sebagai orang yang mengerti, yang paham dengan jalurnya waris, hak-hak pokok yang disebutkan di dalam Al-Quran, ini jangan sampai makan miliknya ahli waris yang bukan bagian kita, istilahnya. Jadi ini perlunya ada transparansi. Dan juga kalau misalkan nggak ada anak, nggak ada orang tua di sini, wajiblah bagi seseorang untuk meninggalkan wasiat. Kemudian hartai akeh, hartai gak setiro sih, dihitungnya gampang, paling kayak 40 dinoan wis entek. Nggih, engko oleh maneh gawe 1 dinoan, nggih oleh beras teko tonggo dan sebagainya. Iki lek mboten ada nopo-nopo, perkorone enteng. Teng donya iki gak duwe yang miskin nggih, niki perkara nopo? Diberikan harta yang sedikit oleh Allah, itu juga diringankan dengan beberapa hal. Begitu juga dengan orang kaya. Memang diberikan harta yang banyak, tapi juga dibebani tanggung jawab yang besar, termasuk kewajiban wasiat, kewajiban membagi waris, belum lagi hutang, kemudian itu pada ayat sebelumnya kemarin ada dijelaskan, kita perlu mengingatkan pada orang yang ketoke apik mati, kita ingatkan untuk sedekah dan sebagainya. Jadi ya otomatis karena harta ini adalah kekuatan material, maka di situ disertai dengan tanggung jawab yang sifatnya material. Dalam hal ini adalah pendataan. Terus kemudian di akhir ayat disebutkan bahwa waris ini adalah fardu, fardhatan minallah, difardukan oleh Allah. Innallaha kana aliman hakim, dan Allah Maha mengetahui serta ahli hikmah. Walakum nisfu ma tarak wallahu ta'ala a'lam bishawab. Al-Fatihah. Surani bayo ngaji lucu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lah, astaghfiruka wa atubu ilaik.